Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 kami mengambil analisis kepuasan pelanggan menggunakan MAUT, yaitu kami mengevaluasi kualitas layanan dan pengambilan keputusan bisnis. Sebelum presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Oka dengan NIM 105. Perkenalkan, nama saya Jihan dengan NIM 016. Untuk yang pertama, di rumusan masalah, kami merumuskan bagaimana penerapan MAUT dalam nilai kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Lalu yang kedua, apa saja kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi kepuasan pelanggan menggunakan metode MAUT. Lalu bagaimana cara menghitung utilitas total untuk masing-masing produk atau layanan yang dihasilkan berdasarkan MAUT. Terus alternatifnya mana yang memiliki utilitas tertinggi dan dianggap sebagai pilihan terbaik menurut pelanggan. Nah, selanjutnya untuk tujuan penelitian kami sendiri adalah yaitu yang pertama untuk menganalisis penerapan metode MAUT, untuk mengevaluasi dan juga memilih produk layanan mana sih yang terbaik berdasarkan kepuasan dari pelanggan. Lalu yang kedua adalah mengidentifikasi dan menentukan kriteria yang relevan dalam penilaian kepuasan pelanggan untuk digunakan dalam analisis MAUT. Yang ketiga adalah menghitung utilitas total untuk setiap alternatif berdasarkan kriteria yang relevan dalam pemilihan yang terbaik. Lalu yang keempat adalah memberikan rekomendasi berdasarkan dari hasil analisis utilitas total untuk pengambilan keputusan yang terbaik oleh perusahaan. Next. Untuk metode analisisnya sendiri, kita di sini menggunakan multi attribute utility theory atau biasa disebut MAUT. Jadi metode MAUT ini digunakan untuk mengevaluasi alternatif pelanggan berdasarkan berbagai kriteria yang telah ditentukan. Nilai akhir dihitung menggunakan konsep utility function yang memberikan skor preferensi berdasarkan kepentingan masing-masing kriteria. Lalu kelebihan metodenya yaitu fleksibel menangani berbagai kriteria keputusan, dapat menganalisis banyak alternatif secara bersama, menghasilkan peringkat yang jelas berdasarkan skor utilitas akhir, dan memungkinkan penyesuaian bobot sesuai dengan kepentingan dari manajemen. Nah, selanjutnya untuk dataset sendiri yang kami gunakan ini berasal dari Kaggle dan judul datasetnya adalah Customer Feedback and Satisfaction Dataset, di mana ini tuh terdapat 38.444 pelanggan yang memberikan umpan balik. Lalu untuk variabel penelitiannya sendiri adalah yang pertama adalah Customer ID, yang kedua ada gender, yang ketiga ada country, yang keempat ada income, yang kelima adalah product quality, yang keenam adalah service quality, dan yang ketujuh ada purchase frekuensi, dan yang terakhir ada loyalty level. Next. Untuk alur analisis, yang pertama kita mengambil dataset, lalu kita prepare datasetnya, kita normalisasi, terus kita hitung bobotnya dengan entropy weight, lalu kita hitung utilitas dari skor MAUT-nya, terus kita hitung juga dengan utility score sensitivitas. Lalu ada hasil analisis dari sensitivitas dan visualisasi data. Nah, lalu untuk menghitung bobot entropi MAUT-nya sendiri itu di sini kami menghitungnya menggunakan beberapa fitur, yaitu berdasarkan acak dari distribusi nilai dari setiap fiturnya. Dari kelima variabel ini ada product quality, service quality, purchase frequency, income, dan juga loyalty level. Lalu untuk fitur yang memiliki entropi lebih tinggi akan memiliki bobot lebih kecil. Sementara untuk fitur yang lebih rendah, fitur dengan entropi yang lebih rendah akan memiliki bobot yang lebih besar. Nah, lalu akhirnya nanti hasil bobotnya akan dinormalisasi sehingga total bobotnya akan berkisar 0 sampai dengan 1. Yang dimana bobot ini dapat digunakan dalam berbagai model untuk analisis selanjutnya. Next. Untuk hasil analisis, tadi analisis dilakukan dengan pendekatan MAUT yang diawali dengan penentuan bobot masing-masing menggunakan kriteria menggunakan entropy weight. Nah, untuk hasil perhitungan MAUT-nya sendiri tadi kan didapati untuk hasil bobotnya untuk product quality terdapat 0,17985, service quality 0,1799977, purchase frekuensinya ada 0,15794, lalu income-nya ada 0,13672, lalu untuk loyalty levelnya terdapat 0,345513, yang dimana dari hasil pembobotan ini tuh yang paling tinggi ada pada variabel loyalty level. Lalu didapati untuk hasil perhitungan utility score-nya itu
pelanggan 10 teratas dengan nilai skor yang teratas adalah 0,994978. Lalu untuk jadi setelah kita hitung bobot dari hasil dari entropi, kita juga mengevaluasi menggunakan sensitivitas. Untuk uji entropi sensitivitas ini, fungsi ini menyesuaikan bobot jadi kita membuat function untuk menyesuaikan bobot untuk satu indeks target dengan menambah nilai pada indeks tersebut dan mengurangi nilai yang sama dari bobot lainnya sebanding dengan proporsi yang sudah ada. Jadi setelah itu bobot akan dinormalisasi sehingga jumlah bobot total menjadi 1. Lalu di sini bobot entropi awal yang tadi di awal kita masukkan. Lalu kita uji menggunakan function yang sudah dibuat di atas ini tadi. Setelah itu kita adjust dengan kita tambahkan untuk yang kita naikkan di sini adalah service quality sebesar 0,05. Jadi didapatkan hasil produk quality-nya yang awalnya 1,7 menurun menjadi 1,6, 0,16 dan service quality-nya meningkat sebesar 0,229977 dan burst frekuensinya menurun yang dari 0,15 menjadi 0,1483. Lalu untuk income-nya yang awalnya 0,13 menjadi 0,128 dan loyalty level-nya yang awalnya 0,34 menjadi 0,32. Nah, selanjutnya untuk hasil analisis sensitivitas ini sendiri, karena melakukan uji pengaruh perubahan bobot terhadap hasil model, hasil dari service quality tadi yang sudah ditingkatkan sebesar 0,05 ini menyebabkan perubahan pada proporsi bobot atribut lainnya. Tadi yang sudah dijelaskan dan hasilnya yang terlihat signifikan adalah pada bobot service quality yang dia jadi meningkat 0,2299. Nah, untuk hasil analisis dari sensitivitas tadi, setelah kita dapatkan perhitungan dari uji sensitivitas bobot baru, kita hitung kembali untuk membandingkan antara perubahan dari utility score yang sebelum diuji dari sensitivitas sama setelah uji sensitivitas. Di sini saya menambahkan bobot baru yang berhasil diuji tadi 0,16, 0,22, 0,148, 0,1283 dan 0,324 untuk 5 variabel tadi dan didapatkan perubahan yang tidak terlalu yang cukup signifikan terutama pada pelanggan di peringkat menengah ke bawah. Hal ini menunjukkan bahwa service quality merupakan atribut yang sensitif dan memiliki pengaruh besar dalam menentukan tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Nah, selanjutnya untuk hasil visualisasi datanya sendiri. Nah, yang pertama di sini ada histogram untuk perbandingan dari distribusi hasil utility score sebelum penerapan analisis sensitivitas dan juga setelah hasil analisis sensitivitas. Untuk yang berwarna biru sendiri itu tadi untuk perhitungan yang menggunakan metode Maud. Lalu yang berwarna pink itu setelah dilakukan analisis sensitivitas. Dan selanjutnya ada untuk distribusi utility score-nya sendiri. Distribusi utility score ini menunjukkan distribusi nilai kepuasan pelanggan dengan sebagian besar nilai terpusat di sekitar rentang 0,3 hingga 0,7. Untuk distribusi menyerupai distribusi normal. Nah, selanjutnya ini untuk visualisasi data dari segmentasi responden yang ada pada dataset kita dapat dilihat jika berdasarkan gender itu proporsi antara gender male dan juga female memiliki proporsi yang sama yaitu 50% dan juga 50%. Sedangkan untuk berdasarkan dari negara itu juga memiliki proporsi yang hampir sama, masing-masing memiliki proporsi 20% untuk negara USA, UK, Germany, France dan juga Kanada. Lalu untuk kesimpulan sendiri, yang pertama metode Maud ini efektif dalam memilih produk layanan terbaik dengan mempertimbangkan berbagai kriteria seperti kualitas produk, layanan, loyalitas, dan kepuasan pelanggan yang memungkinkan untuk mengambil keputusan yang lebih objektif. Lalu selanjutnya di loyalty level, variabel tersebut memiliki bobot yang besar menandakan bahwa
pelanggan sangat penting. Jadi sementara untuk income dan purchase frequency memiliki pengaruh yang lebih kecil. Lalu untuk service quality-nya sendiri sangat sensitif terhadap perubahan bobot dan berpengaruh besar terhadap peringkat kepuasan dari pelanggan. Lalu sebagian besar pelanggan juga memiliki kepuasan yang cukup tinggi, dengan sebagian kecil sangat puas, skor mendekati 1.0. Dan dapat disimpulkan, hasil analisis SWOT ini dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan dan merancang program loyalitas yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan dan memperkuat daya saing dari pasar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.